Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu memindahkan uang tabungan kita ke bank. Jadi menabung di rumah harian itu sudah menjadi langkah awal membangun dalam diri kita jiwa menabung. Setelah uang yang kita kumpulkan harian di rumah, yang tadi misalkan dalam sebulan kita sudah bisa mengumpulkan uang 300.000, berarti kalau 2 bulan terkumpulnya 600.000 ya teman-teman. Maka kita pindahkan saja uang 600.000 ini ke bank. Selain demi keamanan, ini merupakan langkah preventif agar kita tidak menggunakan uang tabungan kita demi kebutuhan yang lain. Karena saya tuh pernah punya pengalamannya teman-teman, nabung dalam 4 bulan tuh bisa mengumpulkan uang 10 juta. Nah, uang 10 juta ini sudah saya plek, saya singkirkan dalam amplop yang berbeda supaya tidak saya pakai, dan sudah saya niatkan pokoknya nggak akan saya pakai, mau saya tabung aja gitu. Nah, terus ternyata takdir Allah itu berbeda. Ternyata saya mengalami suatu kejadian yang mana saya harus mengeluarkan sebagian dari uang 10 juta tadi demi kejadian ini gitu. Nah, terus saya berpikir, kok uang kalau saya pegang sendiri kok kira-kira mesti berkurang gitu ya, nggak 100 nggak 200, apalagi yang sekarang ini 2 jutaan gitu. Terus minggu ini akhirnya saya inisiatif untuk langsung memindahkan sisa uang dari 10 juta tadi ke dalam tabungan, dan alhamdulillah selama 2 bulan di tabungan saya sama sekali tidak mengalami kejadian yang menyebabkan saya harus mengurangi uang di bank tersebut. Begitulah kurang lebihnya ya teman-teman. Ada banyak banget macam program tabungan yang bisa dipilih. Misalkan kalau teman-teman mau pilih deposito, tapi jangan pakai yang berbunga ya, atau memakai produk dari bank tersebut. Kan ada banyak macamnya tuh ya, ada bank untuk umat, bank pelajar, bank korban, Idul Fitri, Walimatul Ursi, dan lain-lain lah. Pokoknya ya menurut banknya teman-teman aja dan menurut mana kebutuhannya. Boleh juga memilih program tabungan berjangka, yang mana mau atau tidak mau rekening kita bakalan otomatis terpotong setiap bulannya demi kita bisa menabung. Langkah nomor 5, menabung unik menggunakan metode balik tanggal. Tips ini cocok banget untuk orang yang kesulitan menabung secara disiplin. Terlebih lagi pas akhir bulan, biasanya banyak banget orang yang merasa kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Yang ada biasanya malah tabungan kita sendiri ikut terpakai sampai gajian lagi bulan depannya. Nah, caranya itu mudah banget, yaitu nabung dengan panutan tanggal. Sesuai namanya yaitu balik tanggal, maka nilai tabungan di awal bulan besarnya nominal adalah sebesar tanggal terakhir bulan tersebut. Misalkan kita nabung 1 Januari, berarti nominal kita nabung tanggal 1 Januari adalah 31.000. Kalau tanggal 2 berarti ya 30.000, tanggal 3 ya 29.000, dan begitu seterusnya. Kalau pas tanggal 31 berarti kita nabungnya cukup Rp1.000 saja. Apabila kita konsisten terus menerus istiqomah menabung menggunakan metode ini, maka nominal yang terkumpul di akhir bulan adalah besarnya Rp496.000, yang mana itu hampir mencapai Rp500.000. Kan alhamdulillah sudah sangat-sangat berhemat ya teman-teman. Tips selanjutnya, menabung sesuai tanggal. Selain metode balik tanggal, kalau kita tipenya mudah lupa, bisa banget mengandalkan menabung sesuai tanggalan. Bedanya kalau metode ini nominal menabung disesuaikan persis dengan tanggalnya. Misalkan nabung mulai tanggal 1 Januari berarti cukup 1.000, tanggal 2 2.000, tanggal 3 3.000, dan untuk tanggal 31 ya kita harus menabung Rp31.000. Dan di sini metode ini kita harus benar-benar mengamankan budget di akhir bulan. Jangan sampai kita kehabisan budget ya. Terakhir, tips menabung menyenangkan dan mudah adalah pandai-pandai memilih teman. Loh, memang ada hubungannya tak Kak? Teman sama tabungan kita. Jadi gini, tujuan keuangan itu dapat tercapai turut dipengaruhi lingkup pergaulan. Kalau kita memiliki teman dengan gaya hidup yang sama, akan sangat membantu stick dengan pola saving money yang sedang kita jalankan. Hal ini karena teman kita itu sangat-sangat memahami bagaimana sulitnya memulai kebiasaan menabung dan membatasi gaya hidup yang mungkin sedikit agak berlebihan. Sebaliknya, kalau kita itu punya teman dengan gaya hidup yang sangat tinggi dan berlebihan, itu akan membuat kita sulit menabung. Jadi kemungkinannya hanya ada dua. Satu, kita kehilangan teman karena tidak bisa mengikuti lifestyle-nya,
Yang kedua, kita malah terpengaruh dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi finansial kita. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, menabung itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah, bagaimana informasi yang sudah saya terangkan tadi tentang mudahnya menabung, tentang menabung itu menyenangkan? Apakah sudah sangat membantu teman-teman semua? Apabila sudah, alhamdulillah. Apabila belum dan masih banyak kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.